Menko Perekonomian respon kenaikan UMP naik 6,5%. Polisi tetapkan tersangka anak membunuh ayah dan nenek di Lebak Bulus dengan dijerat pasal berlapis. Inflasi tetap bandel, akankah The Fed turunkan lagi suku bunga? Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Berita Nasional Pagi kembali hadir menjumpai Anda. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih mempunyai beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ishakan, kita simak Berita Nasional Pagi selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang setelah meninjau tambak budidaya ikan nila di BLUPPB Karawang, Jawa Barat. Ratusan warga antusias menyambut dan mengabadikan momen bersama Presiden. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyapa hangat warga Karawang usai meninjau tambak budidaya ikan nila di Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat 2 Desember 2024. Ratusan warga yang antusias memanggil namanya berkumpul di sekitar lokasi. Sorak-sorai terdengar saat mereka memanggil Prabowo untuk mendekat dan bersalaman. Beberapa warga berebut untuk mengabadikan momen berfoto bersama Prabowo. Perhatiannya tertuju pada anak kecil berbaju loreng yang digendong ayahnya. Prabowo mengangkat anak tersebut, mencium keningnya dan menyapa hangat keluarganya. Setelah menyapa dan berinteraksi dengan warga, Prabowo berpamitan meninggalkan kesan mendalam sebelum kembali ke Jakarta. Ya, sementara itu Menteri Perdagangan RI Budi Santoso menggelar pertemuan bilateral dengan Menteri Perdagangan Internasional Kanada Mary Ng di Jakarta. Pertemuan ini membahas penyelesaian Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA dan penguatan hubungan dagang kedua negara. Menteri Perdagangan Republik Indonesia Budi Santoso melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Usaha Kecil, Promosi Ekspor dan Perdagangan Internasional Kanada, Mary di Jakarta pada Senin 2 Desember 2024. Dalam pertemuan tersebut, keduanya membahas perkembangan penyelesaian perundingan Indonesia-Kanada Comprehensive Economic Partnership Agreement atau CEPA, misi dagang pemerintah Kanada ke Indonesia, serta penguatan hubungan perdagangan antara kedua negara. Pertemuan dilanjutkan dengan forum pleno misi dagang tim Kanada serta forum pleno CEPA. Menteri Budi Santoso dan Menteri Mary menandatangani pernyataan bersama atau Joint Ministerial Statement yang menegaskan penyelesaian substantif Indonesia-Kanada CEPA. Kerjasama ini diharapkan dapat mempererat hubungan ekonomi dan perdagangan antara Indonesia dan Kanada, serta membuka peluang bagi sektor usaha kecil dan menengah di kedua negara. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan akan memastikan bahwa pemerintah akan mencapai target swasembada pangan pada tahun 2027 mendatang. Menurutnya target ini lebih cepat dari rencana awal Presiden Prabowo Subianto yang menyebutkan akan dicapai dalam 4 hingga 5 tahun. Menteri Koordinator Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan swasembada pangan merupakan program prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Zulhas mengatakan saat pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober lalu, Prabowo menargetkan swasembada pangan akan mencapai target pada 2029. Namun, pada saat kesempatan dalam pertemuan APEC dan G20 beberapa waktu lalu, Prabowo memajukan target swasembada pangan pada 2027. Oleh karena itu, Zulhas mengusulkan tambahan anggaran sebesar 550 miliar untuk memenuhi target swasembada pangan dari Presiden Prabowo Subianto. Kendati demikian, dirinya menyebut pembahasan usulan penambahan anggaran ini akan memerlukan waktu selama 2 hingga 3 bulan. Program prioritas Pak Presiden sudah disampaikan di depan MPR, kita harus swasembada pangan. Pada waktu itu 2029. Pada kesempatan lain Bapak Presiden maju, karena dimungkinkan, kelihatan, kita akan swasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Ya kan? Nah tentu ada pertanyaan, apa kita bisa? Saya jawab bisa, insya Allah. Paling kurang beras
kemudian jagung, ya, gula menuju itu. Pemirsa, Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan pemerintah masih menghitung nilai dari proyek Giant Seawall atau tanggul laut raksasa. Menurutnya proyek ini membutuhkan anggaran yang tak sedikit sehingga investasi diharapkan bisa masuk untuk mendukung proyek ini. Menurut AHY, Giant Seawall merupakan proyek yang harus dibangun dan merupakan janji kampanye Presiden Prabowo Subianto dalam Asta Cita. Giant Seawall menjadi sangat penting karena penurunan muka tanah terutama masyarakat di pesisir pantai utara yang menghadapi ancaman banjir ROB. Tak hanya di Jakarta, namun Giant Seawall diproyeksikan membentang sampai wilayah Jawa Timur. AHY juga mengatakan proyek ini dinilai sangat besar dengan keuangan negara diyakini tidak mampu membiayai sepenuhnya. Oleh karena itu, investasi swasta diharapkan bisa masuk untuk membangun proyek ini. Sudah dilakukan upaya dengan membangun tanggul-tanggul di berbagai lokasi. Tentunya di Jakarta yang kita fokuskan saat ini ada kurang lebih 46 km yang harus kita perkuat, termasuk tanggulnya ditinggikan, karena kalau tidak bisa berbahaya pada masyarakat yang ada di sana, termasuk saudara-saudara kita komunitas nelayan. Nah, ini perlu perencanaan yang matang dan anggarannya juga tidak sedikit. Itulah mengapa kita mengharapkan hadirnya investasi yang juga cukup berarti dari dalam maupun luar negeri. Karena kalau hanya mengandalkan fiskal atau APBN kita tentu tidak cukup, karena banyak sekali prioritas lainnya yang juga harus diwujudkan. Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan kenaikan upah minimum provinsi sebesar 6,5%. Ini sudah sesuai dengan perhitungan pemerintah terhadap dampak dari biaya tenaga kerja di setiap sektor. Erlangga menyampaikan biaya tenaga kerja langsung atau cost of labor berbeda-beda. Misalnya di sektor padat karya biayanya sekitar 30%, sedangkan sektor non-padat karya lebih kecil yakni 15%. Hal tersebut dirinya sampaikan di gedung DPR Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin siang. Sebelumnya, para pengusaha merasa khawatir kenaikan UMP bakal berdampak pada PHK massal. Namun, Erlangga menegaskan kepada pengusaha bahwa PHK menjadi langkah terakhir. Lebih luas, ia juga menyebut pemerintah telah bertemu dengan kalangan pengusaha pada saat rapat pimpinan nasional Kamar Dagang dan Industri Indonesia. Ya, tentu kan kita lihat cost daripada tenaga kerja kan tergantung sektor. Kalau sektornya padat karya sekitar 30%. Non padat karya kan pengaruh cost of labor itu di bawah 15%. Jadi pemerintah sudah melihat terhadap cost structure di tiap sektornya. Pak, ya. apakah akan ada kebijakan stimulus? Tapi akan ada perhatian nggak sih Pak untuk memastikan bahwa tidak ada pekerja yang di PHK gitu Pak? Ya, tentu PHK itu langkah terakhir dari pengusaha. Informasi lain akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan meminta kenaikan anggaran sebesar 505 miliar rupiah. Zulhas mengatakan permintaan tersebut akan dibahas oleh Banggar DPR bersama dengan pemerintah dan memerlukan waktu selama 2 bulan hingga 3 bulan. Zulhas mengatakan saat ini Kemenko Bidang Pangan baru mendapatkan anggaran sebesar 40 miliar rupiah. Dirinya mengatakan memerlukan anggaran sebesar 550 miliar rupiah. Jadi Kemenko Bidang Pangan meminta 505 miliar rupiah kepada DPR RI guna fokuskan kebijakan ketahanan pangan di tahun 2025, khususnya di intensifikasi dan ekstensifikasi lahan pertanian. Selain itu, anggaran ini juga untuk meningkatkan produksi pangan, sebab sektor pangan dan energi merupakan 2 fokus arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, usulan anggaran nantinya paling banyak digunakan untuk dukungan manajemen seperti penyediaan kantor Kemenko Pangan dan kendaraan dinas sebesar 310 miliar rupiah, mengingat kantor Kemenko Pangan berada di Geraha Mandiri, Jakarta. Pada kesempatan lain Bapak Presiden maju, karena dimungkinkan kelihatan, kita akan suasembada pangan 2028. Waktu di APEC dan di G20, Bapak Presiden menyampaikan kita akan swasembada pangan 2027. Ya kan? Nah tentu ada pertanyaan apa kita bisa. Saya jawab bisa insya Allah.
Paling kurang beras, kemudian jagung, ya, gula menuju itu. Nah, tadi saya sampaikan di Panggar, kita dapat Panggar, anggaran kami baru 40 miliar, ya. Nah, ya, 40 miliar kami memerlukan kira-kira 550. Jadi kurang 505 tadi. Maka nanti akan dibahas, Panggar minta untuk membahas dengan pemerintah perlu waktu kira-kira 2-3 bulan, kira-kira itu intinya. Ya pemirsa, sejak dibuka pada awal November lalu, penjualan tiket kereta api jarak jauh untuk momen Natal dan Tahun Baru telah mencapai 190.000 lebih tiket. Selama 18 hari, momen Nataru mulai 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025, PT KAI Daop 1 Jakarta telah menyiagakan sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta api. Tingginya antusiasme masyarakat yang ingin pulang kampung atau berlibur saat momen Hari Raya Natal dan Tahun Baru membuat tiket kereta api jarak jauh terus laku terjual. Terhitung sejak penjualan tiket dibuka pada H-45 atau 3 November bulan lalu, jumlah tiket kereta jarak jauh yang telah terjual hingga hari ini sebanyak 190.511 lembar tiket untuk keberangkatan dari Stasiun Gambir dan Pasar Senen. PT KAI Daop 1 Jakarta sendiri telah menetapkan masa angkutan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 yang berlangsung selama 18 hari mulai dari 19 Desember 2024 hingga 5 Januari 2025. Sebanyak 1.065 jadwal perjalanan kereta dengan 59 jadwal perjalanan kereta per hari pun telah disiapkan. Jumlah tersebut belum termasuk kereta tambahan yang akan diterjunkan jika volume pengguna kereta semakin meningkat. Manajer Humas Daop 1 Jakarta, Ikswan Henry Wintoko menyebut tingkat okupansi rata-rata sebesar 33% dari total kapasitas. Dengan begitu masih tersedia 67% dari total kapasitas kursi yang dapat dipesan. Masa angkutan Natal tahun 2024 dan Tahun Baru 2025 telah ditetapkan mulai dari tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan 5 Januari 2025. Kurang lebih 18 hari, PT Kereta Api Daop 1 Jakarta telah mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari kesiapan sarana, kesiapan prasarana, kemudian untuk penjualan tiket telah dilakukan mulai dari tanggal 3 November 2024 atau H-45 sebelum jadwal keberangkatan. Untuk ini terpantau pada hari ini penjualan sudah mencapai 190.000 lebih. Masa angkutan Nataru telah dilayani kepada para pelanggan yang sudah membeli tiket. Bagi Anda yang berencana melakukan perjalanan keluar kota pada momen Nataru, Anda bisa melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi Akses by KAI atau kanal resmi yang bekerja sama dengan KAI. Dari Jakarta, Robi Kurniawan, Berita Nasional TV. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK akan memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2024. Tema yang diusung kali ini yaitu teguhkan komitmen berantas korupsi untuk Indonesia Maju. Peringatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi dan pentingnya peran serta semua pihak dalam upaya pemberantasannya. Hal itu disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Gufron melalui laman YouTube KPK saat konferensi pers terkait penyelenggaraan Hari Anti Korupsi Sedunia Senin siang di Jakarta. Gufron mengatakan dalam rangkaian tersebut akan melakukan peluncuran program anti korupsi, diantaranya percontohan desa anti korupsi dan panduan cek berbahasa asing. Selain itu, KPK akan memberikan apresiasi anti korupsi kepada pemangku kepentingan atas capaian anti korupsi di tahun 2024, diantaranya penghargaan pelapor inspiratif dan insan unit pengendalian gratifikasi, penyuluh anti korupsi dan ahli pembangun integritas dan sebagainya.
Beberapa kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kerangka peringatan Hakordia 2024 ini diantaranya peluncuran aksi Transpeka 2025. Karena Transpeka yang durasinya 2 tahunan telah berakhir di tahun 2024, maka untuk 2025 sampai 2026 akan diluncurkan dalam Hakordia ini. Kedua, penghargaan penegakan hukum dan perbaikan tata kelola pemerintahan daerah. Akan memberikan penghargaan dan harapannya sekali lagi, penghargaan demi penghargaan ini adalah simbol KPK menghargai dan mengapresiasi. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Penyidik Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya, sebagai tersangka. Anak yang berkonflik dengan hukum ini akan dijerat dengan pasal berlapis tentang penganiayaan dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Hal tersebut disampaikan Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi setelah melakukan serangkaian penyelidikan. Penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan MAS, remaja pembunuh ayah dan neneknya di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan, sebagai tersangka Senin siang. Penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik menemukan 2 alat bukti yang cukup dari hasil olah tempat kejadian perkara dan keterangan 6 orang saksi yang telah diperiksa. Dari hasil pemeriksaan, kondisi kesehatan dan mental tersangka saat ini dalam keadaan stabil. Meski demikian, penyidik masih mendalami motif di balik pembunuhan sadis yang dilakukan tersangka pada Sabtu dini hari lalu. Saat ini penyidik tengah memintai keterangan pihak sekolah untuk mendalami keseharian tersangka saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya di sekolah. Penyidik juga masih menunggu kesembuhan ibu tersangka yang saat ini sedang menjalani perawatan di rumah sakit untuk dimintai keterangan. Setelah kita dalami, kemudian kita sudah mengumpulkan barang bukti, saksi-saksi sudah kita periksa, kemudian dari yang diduga melakukan juga anak yang berkonflik dengan hukum sudah kita mintain keterangan, sudah kita dapat. Setelah itu semalam sudah kita tentukan bahwa dari saksi menjadi tersangka. Kondisi kesehatan sekarang Bu? Untuk kesehatan sudah stabil ya, sudah stabil. Yang dari kemarin shock, kemudian hanya diam dan menangis, hari ini sudah mulai stabil. Sudah bisa ditanyain ya, sudah menjawab apa yang kita tanya. Motifnya sudah Ya, untuk motifnya masih digali ya. Nanti setelah kita dapat pasti kita update. Statusnya udah naik jadi Tersangka. Sebelumnya MAS membunuh ayahnya berinisial APW 40 tahun dan neneknya RM 69 tahun serta melukai ibunya di rumah mereka di Jalan Lebak Bulus 1, Cilandak, Jakarta Selatan Sabtu dini hari lalu. Tersangka akan dijerat pasal berlapis mulai pasal 338 KUHP tentang pembunuhan, pasal 351 KUHP tentang penganiayaan, dan undang-undang tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. Ya, sementara itu keluarga korban tewas kebakaran lapak barang bekas di Salemba, Jakarta Pusat, Beno, bercerita sempat ditelepon korban saat kebakaran terjadi. Beno mengungkap bahwa korban menderita sakit stroke. Keluarga korban tewas kebakaran lapak barang bekas di Salemba, Jakarta Pusat. Beno bercerita sempat ditelepon korban saat kebakaran terjadi. Beno mengungkap bahwa korban menderita sakit stroke. Adik abang yang tinggal di sini? Di dalam. Di dalam. Di mana tinggalnya Bang Beno? Di musola. Nah, kira-kira jam berapa tadi Bang Beno? Saya nggak merhatiin jamnya, yang jelas masih jam 6-an gitu lah kurang lebih. Jam 6? Ya, itu. Apa kata teleponnya Bang tadi? Dia telepon cuma batuk-batuk. Batuk-batuk? Terus saya WA. Oh, terus? Saya tanya kenapa. Terus? Kalimat dia, Ben tolong kebakaran. Kebakaran. Udah terakhir itu doang. Ya, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Pemirsa, dengan terbitnya serangkaian data terbaru soal inflasi, mayoritas investor di Wall Street memperkirakan Bank Sentral Amerika Serikat atau Federal Reserve akan kembali menurunkan suku bunga acuan pada Desember. Namun, The Fed diperkirakan tak akan bertindak seagresif proyeksi semula, terutama memasuki 2025. Selengkapnya akan dilaporkan oleh tim VOA dari Washington DC. Indikator laju inflasi yang menjadi acuan utama Bank Sentral AS atau Federal Reserve menguat dibandingkan bulan sebelumnya. Indeks harga pengeluaran konsumsi pribadi atau PCE naik 2,3% secara tahunan, menguat dari 2,1% bulan sebelumnya. Karena masih sesuai ekspektasi, sebagian pengamat menilai ini memperkuat kemungkinan The Fed memangkas lagi suku bunga acuan pada pertemuan selanjutnya pertengahan Desember. We think there's a fairly high bar for them to skip this upcoming meeting and supply the market with a rate cut. Reason being is that oil prices in general have moved lower, and the cost of goods has remained fairly flat, and so there hasn't been a whole lot of upside pressure on prices outside of the service economy, which continues to do fairly well. You put it all together, we're not too far away from the Fed's 2% goal, and they would like to see rates move lower to hopefully broaden out economic participation and economic ongoing kind of performance across companies of various sizes in the United States. Tapi pengamat lain tak terlalu yakin, apalagi dengan indikasi bahwa laju inflasi masih sulit diredakan di beragam sektor. When we're looking at the data that's coming in, again, for a data-dependent Fed, this means maybe we just need to slow down a little bit. Maybe we were planning on a 25 basis point cut, but maybe we can skip this at the end of the year in December. And that is really what the market is pricing in. I think pausing is okay. I think the markets and the Fed watchers know that this is a cycle. The Fed isn't going to cut twice and then just wait forever. This is a pause in the cycle. So I don't think it's going to be misinterpreted as something that is wrong in the economy. The Fed baru-baru ini telah menurunkan suku bunga acuan 2 kali, yaitu sebesar 50 basis poin pada pertemuan September, lalu pada pertemuan selanjutnya bulan November 25 basis poin. Pertimbangannya saat itu, laju inflasi telah mulai terkendali, tapi pada saat yang sama ada kekhawatiran soal pasar tenaga kerja dan dunia usaha yang terus tercekik suku bunga tinggi. Sebagian analis menilai penurunan suku bunga acuan bakal berlanjut, tapi tak sesering setiap pertemuan. The Fed acknowledges that the economy is remaining fairly resilient, is not in need of rate cuts, implying that we're not on the precipice of recession. And at the same time, I think they want to keep their powder dry if in case the economy does show a quicker demise. So right now, the Fed does not want to keep rates high for too long, thereby strangling economic growth. But at the same time, it doesn't want to end up re-stimulating inflation. PCE sempat memuncak ke kisaran 7% pada pertengahan 2022 yang membuat The Fed melakukan siklus pengetatan. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Menpora Dito Aryo Tejo bertemu dengan Menhum Supratman Andi Aktas di kantor Menhum Jakarta Selatan. Dalam pertemuan, Menpora Dito mengucapkan terima kasih atas bantuan Menhum dalam proses naturalisasi atlet Indonesia dan juga ditunjukkan perhatian terhadap penyelesaian kepemimpinan di cabang olahraga tenis meja. Pada hari Senin 2 Desember 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo melakukan pertemuan dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Aktas di kantor Menteri Hukum Gedung Sekretariat Jenderal Jakarta Selatan. Dalam pertemuan yang berlangsung hangat, Menpora Dito menyampaikan terima kasih atas bantuan Menhum Supratman dalam proses naturalisasi atlet-atlet olahraga Indonesia. Menpora juga mengapresiasi penugasan pimpinan agar Menhum menjadi Ketua Umum Federasi Tenis Meja Indonesia. Staf khusus Menpora Bidang Hukum dan Tata Kelola Alvin Saptamandra menjelaskan tentang dualisme kepemimpinan di cabang olahraga tenis meja yang telah terjadi lebih dari 1 dekade. Hal ini menyebabkan Indonesia tidak dapat mengirimkan atlet tenis meja dalam beberapa edisi SEA Games. Alvin juga menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan Federasi Internasional telah memberi izin untuk membentukan ulang. Alvin juga menambahkan bahwa komunikasi intensif dengan Federasi Internasional telah memberi izin untuk pembentukan Federasi Tenis Meja baru yang rencananya akan diberi nama Federasi Tenis Meja Indonesia. Menhum Supratman Andi ulang.
Menhum Supratman Andi Aktas menyarankan agar Komite Olimpiade Indonesia yang berkomunikasi dengan Federasi Internasional Tenis Meja agar tidak terkesan adanya intervensi dari pemerintah. Menhum juga menyatakan komitmennya untuk mendukung segala kebijakan dan upaya Kemenpora dalam meningkatkan prestasi olahraga Indonesia. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, informasi tadi juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Berita Nasional pagi hari ini. Saya Isakan yang mewakili seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.